agak rendah sedikit. Ah, Fania, kamu cantik banget. Fania, Van, Ayo, silakan duduk. Silakan. Ayo. Ayo silakan duduk. Lama nggak ketemu. Romantis. Johan, Fania, kenapa kamu di sini? Fania, aku waktu pergi lupa bawa kartu, jadi terpaksa pakai uangmu dulu. ternyata kakimu nggak apa-apa. Hah? Apa-apaan kamu? Fania, aku bisa jelaskan. Siapa orang gila ini? Nggak tahu siapa yang kamu pukul. Dia itu adalah tuan muda keluarga Sena. Kamu mampu ganti rugi. Tuan muda keluarga Sena. Aku minta penjelasan. Fania, di sini banyak orang. Tunggu pulang nanti ya. Kak Johan, kenapa kamu masih sama Fania? Kukira permainan itu cuma main-main saja. Permainan apa? Pura-pura miskin. Kak Johan taruhan sama teman-teman. Taruhan kalau si pintar yang angkuh beneran bukan orang matre. Apa kamu mau hidup susah sama dia? Ops, ya ampun, kamu belum tahu ya? 7 tahun lamanya. Ternyata cuma permainanmu buat membuktikan apa aku matre atau enggak. Apa kamu pikir aku suka jadi kurir? Fania, awalnya memang cuma permainan, tapi aku sudah rencana mau jujur sama kamu. Sebenarnya aku juga baru mau bilang. Jadi aku harus berterima kasih sama kamu. Fania, aku beneran cinta padamu. Percayalah. Kak Johan. Lisa. Fania, tunggu aku pulang. Nanti ku jelaskan. Aku bawa Lisa ke rumah sakit dulu ya. Gak usah dijelaskan. Kukira Johan beneran pincang. Aku kerja di 8 tempat demi biaya pengobatan. Kemarin jatuh waktu mengantar makanan. Cedera kakinya belum sembuh juga. Kita cerai saja. Rio ikut aku. Fania, jangan ribut, oke? Kamu gak senang kakiku sembuh. Kamu gak senang aku punya uang. Kamu bisa langsung jadi kaya. Gak menderita lagi. Ini sesuatu yang diimpikan banyak orang. Dengarkan aku. Tunggu aku di sini. Rio, tunggu ibu di rumah. Sebentar lagi ibu jemput ya. Aku pergi main sama ayah di kolam renang. Nggak usah jemput aku. Kolam renang. Rio, Rio, Rio. Kenapa kamu di sini? Bahaya. Jangan ke sana. Barusan aku lihat kamu menindas ayah. Aku benci kamu. Huh. Aku benci kamu. Rio, ibu nggak pandai berenang. Cepat ambilkan perampung. Terhadap perasaan ini, pernikahan ini, aku nggak merasa bersalah. Tapi aku nggak rela. Tiap kali sebelum kamu pulang, aku harus ganti balik ke baju kumuh. Aku benci kamu. Maaf, apa keluargamu yang menyelamatkan? Siapa namamu?
Tuan Kenji, kenapa Anda malah di sini? Kondisi tubuh Anda kurang baik. Saya suruh orang antar Anda balik. Ayo sini. Tunggu. Tuan muda kalian, kayaknya mau bicara sesuatu sama aku. Mana mungkin? Tuan Kenji sejak kecil nggak bisa bicara. Selain itu, dia nggak pernah menggubris siapapun. Dokter bilang Tuan Kenji kurang kasih sayang ibu. Makanya kena autisme. Kasihan banget. Mana ibunya? Ini, buat apa kamu tanya sebanyak ini? Itu baju bersih yang Tuan siapkan untukmu. Kalau sudah bangun, cepatlah pergi. Kamu pun cukup beruntung. Kalau bukan Tuan kami, kebetulan lewat dan selamatkan kamu, mungkin malam ini nyawa kamu sudah melayang. Aku mau berterima kasih sendiri. Boleh tahu tuan kalian ada di mana? Nggak usah. Tuan paling benci perempuan. Kamu nggak sadar, di seluruh villa ini nggak ada perempuan. Cepatlah pergi. Anggap saja sudah berterima kasih. Baiklah. Dok, dosis 3 kali lipat pun nggak mempan. Kenapa? Gejala sentuhan Anda makin parah. Pengobatan pakai obat saja, nggak bisa menekannya. Tuan Kenny butuh kasih sayang ibu. Ketergantungan Anda juga makin parah. Mungkin Anda bisa pertimbangkan buat punya seorang istri. Ada apa, Kenji? Ayah. Dia Kenji? Kamu bisa bicara? itu ibu. Cari kembali wanita itu. Baik. Nona Fania, ini untukmu. Nona Fania, Tuan kami mau menikah sama kamu. Menikah? Kamu sedang bercanda? Aku sudah menikah. Bahkan sudah punya anak. Tapi setauku, kamu sebentar lagi akan cerai, iya kan? Sekalipun aku mau cerai, nggak mungkin nikah lagi dalam waktu singkat. Aku sangat berterima kasih Tuhanmu sudah menyelamatkanku. Tapi balas budi penyelamatan nggak bisa dengan paksa aku menikah. Nona Fania, mohon tunggu sebentar. Tuan kami akan bicara langsung sama kamu. Sebentar. Sekaya ini, bercanda saja kan? Mana mungkin mau menikah sama aku? Mau peluk? Dokter bilang Tuan Kenji kurang kasih sayang ibu, makanya kena autisme. Anakku Rio gak pernah dekat sama aku. Tapi anak yang baru kenal ini malah sangat bergantung padaku. Kenji sangat menyukaimu. Bapak orang yang menyelamatkanku ya. Terima kasih ya. Ini informasi diriku. Ini Rian Wisnu, kepala keluarga Wisnu, keluarga nomor 1 di ibu kota.
Bapak itu orang terkaya, Rian Wisnu. Kamu mau menikah sama aku? Ini bercanda kan? Aku nggak bercanda. Aku mau nikah sama kamu. Kenji, keluarlah dulu. Terima kasih Bapak sudah menyelamatkanku. Tapi Bapak mau menikah sama aku, ini bukan hal sepele. Aku nggak akan memaksamu. Kamu bisa lihat kontrak ini. Aku akan kasih kamu waktu 3 hari untuk berpikir. Asal memenuhi isi kontrak, imbalan yang disepakati bisa kamu ambil semua. Ini kontakku. Setelah dipertimbangkan, bisa hubungi aku kapan saja. Kamu pertimbangkanlah. Kau pergi begitu saja? Tubuhku nggak ada yang bau. Aku punya kelainan kecanduan. Sekarang nggak bisa lagi ditekan pakai obat. Aku butuh wanita buat bantu pengobatan. Kenji kena autisme. Dia butuh seseorang menemaninya. Yang Nona Vania perlu lakukan itu bantu proses pengobatanku. Dan temani Kenji. Masa kontraknya 2 tahun. 2 tahun kemudian kita cerai. Nona Vania akan dapat uang 2 triliun dan 1 villa di kota metropolitan. Maaf, kondisiku memang khusus. Aku bukan bermaksud menyinggung. Walau tanda tangan kontrak, ini bukan transaksi. Aku dan Kenji butuh kamu. Harap kamu bisa mempertimbangkan. Rian sangat tulus. Tapi aku nggak bisa menyetujuinya. Halo? Fania, kamu nggak di rumah? Kamu kemana? Kapan pulangnya? Setengah jam lagi. Bawa dokumen ke kantor catatan sipil. Kita cerai. Kenapa baru pulang semalam ini? Bawa dokumenmu. Siap-siap urus perceraian. Sudah. Jangan buat onar lagi. Aku bisa bawa kamu tinggal di villa. Kamu pun jangan marah. Nanti bisa hidup enak. Ngapain marah lagi? Aku nggak mau. Aku bukan terbongkar karena pura-pura kaya. Kamu bakal jalani kehidupan orang kaya yang nggak bisa kamu capai. Ngapain kamu marah lagi? Sudahlah. Beli bunga pakai uangmu itu salahku. Di sini ada 2 miliar. Anggap ku ganti 10 kali lipat. 2 miliar kamu masih nggak mau? 20 tahun antar makanan kamu baru bisa dapat ini. Iya. Semua tabunganku digabungkan pun nggak semahal bunga yang kamu kasih buat Lisa. Fania, aku bukan sengaja. Awalnya ini memang sebuah permainan, tapi kemudian aku sudah mulai suka padamu. Kak Johan, ikuti saja cara yang aku ajari, pasti berhasil. Semua cewek itu ribet, makin dibujuk, makin manja. Kamu harus tegas. Fania, kamu bisa melawanku. Tapi memangnya nenek bisa ikut kamu melawanku? Apa maksudmu? Sekarang kamu itu perempuan kelas bawah yang gak punya apa-apa. Kontrakan ini jatuh tempo hari ini. Tanpa aku, kamu sama sekali gak bisa bertahan hidup di kota ini. Kalau sudah dipikirkan, hubungi aku. Lebih baik aku tinggal di kolong jembatan daripada balik lagi ke sini. Nenek, Vania, nenek. Kan nenek mendadak ke sini. Kalau nenek mau ke sini, aku bisa jemput. bukannya kamu suruh Johan jemput aku ke sini. Vania, kamu kenapa? Antara kamu dan Johan, apa ada masalah? Gak apa-apa, Nek. Nenek lapar kan? Kita makan ya. Ayo. Biar aku saja. Ayo. Nenek, makanlah dulu. 2 mangkuk mie polos. Bos, berapa harganya? 20.000. Bos, punyaku ini nggak jadi. Aku kasih 8.000. Kurang 2.000. Aku ganti nanti. 2.000 pun mau utang.
Aku akan tambahkan 2 mangkuk pakai daging sapi. Kamu temani aku main ya. Kamu mau ngapain? Kami nggak jadi makan mie. Fania, ayo pergi. Mie sudah disajikan. Sudah kotor. Siapa yang mau beli? Ayo bayar. Itu, aku bisa cuci piring. Nggak bisa. Kamu bisa masuk akal nggak? Ganti pakai ini. Nggak bisa. Ini barang paling berharga buatku. Kalian makan gratisan. Ayo kembalikan. Kembalikan. Kamu lepaskan. Kembalikan. Kamu Persetan. lepaskan. Nenek. Nenek. Aku nggak sentuh dia. Nenek bagaimana? Ayo cepat pergi. Nenek. Sial banget. Cepat pergi. Pergi. Nenek, aku antar nenek ke rumah sakit sekarang. Ini semua salahku. Nenek pungut sampah buat biaya sekolahku, tapi aku bahkan gak sanggup bayar semangkuk mie. Aku bahkan membuat nenek terluka. Tanpa aku, kamu sama sekali gak bisa bertahan hidup di kota ini. Kalau sudah dipikirkan, hubungi aku. Dia lagi menunggu aku minta tolong padanya. Atas dasar apa? Atas dasar apa Johan habis menipu dan menginjak semua harga diriku, dia masih mau menghina keluargaku. Mau kami mengemiskan dia kayak orang rendahan, cuma karena dia punya uang. Ini kontakku. Setelah dipertimbangkan, hubungi aku kapan saja. Aku kira kamu gak akan menelponku. Varian, tolong nenekku. Dalam 2 menit akan kuutus orang ke sana. Halo, Lisa. Kak Johan, aku rasa ada yang Fania sembunyikan dari lo. Hati-hati. Aku sudah panggil tim medis terbaik. Nenekmu akan baik. Tenang saja. Terima kasih. Naik mobil. Lisa, kamu benar. Fania memang sembunyikan sesuatu dariku. Dia kenapa lagi? Ada cowok yang bawa Rolls Royce datang jemput dia. Dulu Fania bukannya primadona di kampus kita. Ada cowok yang kejar, itu wajar saja. Tapi, Kak Johan, kalian sudah cerai. Ngapain kamu peduli sama dia? Fania cuma boleh jadi milikku. Aku mau lihat, di ibu kota ini, siapa yang berani rebut cewekku. Rolls Royce jelek saja. Di garasi mobil rumahku ada banyak. Kejar. Tapi Tuan Johan, mobil itu... Cepat. Baik. Tapi, Fania hidup berdua sama neneknya. Aku lakukan ini apa sudah keterlaluan? Tadi waktu bos Mi itu menindasnya, kalau bukan kamu halangi aku sudah turun mobil. Gimana sifat Fania? Memangnya kamu nggak tahu? Kalau nggak asal sifatnya, tunggu kamu bawa pulang ke keluarga Sena. Ibumu bakal nggak senang lagi. Iya juga. Kalau begitu, aku akan abaikan dia dulu. Kalau Fania bisa punya separuh pengertianmu, entah betapa baiknya itu. Kak Johan, kalau begitu, kamu mau nggak pertimbangkan? Tapi, siapa suruh aku suka dia? Sudah, begini dulu. Aku tutup dulu. Mana mobil itu? Kok menghilang? Tuan Johan, mobil tadi itu plat mobilnya khusus. Khusus apanya? Plat mobil khusus di ibu kota ada banyak. Memangnya ada yang bisa menandingi keluarga Sena? Ada, plat mobil itu 00001, mobil kepala keluarga Wisnu, Rian Wisnu. Mana mungkin? Mana mungkin Fania naik mobil Rian? Orang kayak Rian, mana mungkin tertarik sama Fania? Biar dulu Fania itu primadona kampus, dia juga nggak akan dilirik oleh Rian. Pasti nggak mungkin. Selidiki yang detail. Baik. Luka orang tuamu nggak terlalu serius, tapi mengalami kurang gizi jangka panjang dan osteoporosis. Disarankan buat dirawat dan pemulihan. Baik, terima kasih dok. Nenek, maaf. Ini semua salahku. Andai saja aku bisa dapat lebih banyak uang.
Terima kasih. Rumah keluarga Wisnu cukup luas. Ada villa terpisah sendiri. Saranku, bawa nenekmu pemulihan di sana. Kamu setuju? Kalau nggak merepotkan, tentu saja setuju. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, akan kuatur tim medis buat jemput nenek pulang. Kamu ikut aku naik mobil. Yang perlu kamu lakukan itu, bantu proses pengobatanku. Dan temani Kenji. Susah untuk membayangkan Rian mengidap penyakit begitu. Lebih susah lagi membayangkan aku harus gimana bantu pengobatannya. Selama 6 tahun ini, rata-rata aku kabur seminggu sekali. Tapi sejak ketemu dia, dalam satu hari singkat saja, ini sudah 3 atau 4 kali. Sialnya aku lupa bawa obat. Pak Rian, kamu kenapa? Aku nggak apa. Maaf. Aku tunggu pulang dan minum obat saja. Sebaiknya sekarang jangan bicara sama aku. Kalau enggak, aku mungkin... Pak Tino akan bawa kamu ke kamar tamu. Aku pergi dulu. Halo Nona Fania, sekarang saya akan antar Anda ke kamar tamu. Aku mau lihat nenekku dulu. Baik, silakan ikut saya. Nona Fania, saya bawa Anda ke kamar tamu. Hmm. Ayo. Nona Fania, ini kamar Anda. Kamar Tuan ada di sebelah sana. Kalau butuh sesuatu, silakan kasih tahu saya. Makasih. Sama-sama. Selamat datang di keluarga Wisnu. Di ATM ini ada 20 miliar. Seandainya tanggal ulang tahunmu. Semoga bisa sedikit meringankan bebanmu. Dari Rian. Pak Rian, Kamu istirahatlah lebih awal. Pak Rian, kamu masih merasa gak nyaman ya? Apa perlu bantuanku? Apa yang terjadi selanjutnya? Undo real shot.